Halo, selamat pagi semuanya. Selamat kembali atau selamat datang kembali di channel ini, Viroke. I'm your host, Robert Multoko. Buat yang baru pertama kali datang atau nonton di channel ini, saya ucapkan halo. Ini masih pagi banget ya, 15 September tahun 2020. Ini tepat 2 bulan setelah aku pakai sebuah produk. Jadi permasalahannya tuh gini, sekitar bulan Februari tahun 2020 itu aku mengalami sebuah peristiwa, yang mana peristiwa ini biasanya dialami oleh kita atau kita semua yang dalam proses menuju ke umur angka 30-an. Yaitu peristiwanya adalah tentang rambut. Entah itu berkurangnya volume rambut atau kita mengalami kerontokan. Dan ini yang tak alami itu adalah kepitakan, muncul pita tiba-tiba di kepala, terutama yang di bagian kanan sini. Jadi ceritanya itu di Februari tahun 2020 itu pertama kalinya aku tahu atau sadar kalau tiba-tiba di kepala aku tuh ada pita waktu saat potong rambut jadi cepak atau pendek. Jadi awalnya aku tahu itu waktu setelah selesai potong rambut ya. Waktu itu aku tuh potong rambut di barbershop atau barbershop. Di situ aku kayak setelah selesai potong rambut lihat tuh, Mas, rambutku kok jadi kayak gini Mas. Ini di sini sebelah depan sini kok ada kayak pitanya gini. Aku salah motong apa piye kok dadi ana pitake kok gini. Terus masnya juga kaget, loh iya Mas, padahal tadi saya nggak salah motong dan segala macam loh, ini memang sudah ada kayak gitu. Awalnya memang aku kaget ya. Awalnya memang aku kaget banget kok tiba-tiba rambutku jadi ada pitanya kayak gitu. Tapi setelah tak pikir-pikir dan tak liatin, tak matke gitu loh. Tak matke gitu tuh memang rambutku di bagian depan sini ya. Di bagian situ memang dari akarnya itu udah nggak ada. Itu awalnya memang sedikit kayak seujung jantik itu jari manis itu, kecil banget, nggak ada 1 cm, cuma paling sekitar setengah senti lah ya. Awalnya setelah selesai potong rambut itu cuma sekitar setengah senti. Terus habis dari potong rambut ya udahlah pulang, terus sampai rumah cuci rambut, sampoan gitu. Terus aku dari situ langsung googling cari info tentang kepitaan rambut dan segala macam. Terus di situ aku nemu kalau intinya aku nemu gini. Nanti kalau misalnya rambut pita memang kadang ada kasus kepitakan muncul secara tiba-tiba, dan nanti nggak lama bakal muncul atau tumbuh dengan sendirinya. Kayak gitu yang sesuai di artikel yang tak baca. Tapi setelah sebulan berlalu, jadi itu kan waktu itu Februari, bulan Maretnya itu aku berharap rambut pita aku tuh hilang, tapi ternyata jadi tambah gede. Yang awalnya cuma sekitar setengah senti, seujung jari kelingking gitu, tiba-tiba kurang lebih jadi 1 sampai 2,5 senti. Buat fotonya ini tak tunjukin nanti ya. Jadi segitu kan, jadi panik gitu kan. Terus aku tanya-tanya sama temen tentang krim penumbuh rambut yang bagus apa gitu, krim penumbuh rambut, dan beli apanya enaknya, beli apa, hair tonic atau sampo apa gitu. Sampai akhirnya aku coba krim penumbuh jenggot punya temanku tuh Pak Doyo. Tak kasih tak olesin di tempat pita rambutku itu, tak olesin di pita rambutku itu, dan hasilnya kurang memuaskan karena itu buat jenggot sebenarnya kan, bukan buat rambut. Jadi ya begitulah. Terus berhubung Maret itu aku sudah kepikiran karena nyobain itu hasilnya nggak ada, dan aku sempat kepikiran buat pergi ke dokter atau ke rumah sakit, ke bagian dokter kulit lah ya, mungkin dokter kulit atau dokter rambut. Nah di situ aku membatalkan niatku karena waktu itu bulan Maret itu awal-awal penyakit corona mulai mewabah ya, virus COVID-19 ini tuh mulai mewabah. Jadi itulah nggak jadi, biarin aja, nanti kan juga tumbuh sendiri.
Di Maret ke April itu tambah gede lagi, sampai akhirnya aku memutuskan ya buat sementara, sampai waktu itu kan belum ada pikiran kalau COVID bakal selesai kapan. Mungkin sebentar lagi COVID selesai, jadi ya udah Pak, biarin dulu. Terus di April itu aku beli topi. Kalau misalnya kalian lihat topi yang biasa aku pakai itu topi News Boys News atau apalah itu sebutannya. Nah itu tuh aku sebenarnya mulai pakai topi karena takut kalau misalnya botakku tambah gede dan kelihatan, jadi sampai ke belakang gitu. Soalnya itu udah menggaris kan, dari awalnya pita cuma setengah senti jadi gede ke belakang. Nah di situ aku tetap mulai cerita dan tanya info. Kok kesini lagi ya? Tanya info tentang kepitaan dan kebotakan rambut. Sampai pada akhirnya waktu itu aku ulang tahun sama cerita sama Nunu Nana. Kalau misalnya kalian belum tahu, Nunu Nana itu yang videonya ada di sebelumnya, itu ada cewek itu kan. Nah itu dia ngasih kado ulang tahun gitu, sampo buat kerontokan rambut, sampo menumbuhkan rambut gitu istilahnya, dari Jepang katanya. Nah namanya Follow Me, buat produknya nanti tak jelasin di belakang. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu samponya, mungkin kalian harus nonton sampai akhir video. Ini keter banget ya, yang motor sambil megang kamera. Nah waktu dikasih sampo itu tuh sebenarnya aku antara seneng dan sedih. Seneng karena oke, akhirnya mungkin siapa tahu sampo ini cocok buat aku dan rambutnya tumbuh. Sedihnya karena ya masa hadiahnya dikasih sampo baru umur segini kok, belum 40, belum 50-an, masa dikasih sampo, kan sedih gitu ya, umur masih muda dikasih sampo kayak gitu. Ini kemana nih? Aku nggak tahu nih kemana. Ya terus akhirnya ya oke lah, tak coba pakai sampo. Ya tak pakai. 2 minggu setelah pemakaian, kok ngeri ya lewat sini. 2 minggu setelah pemakaian hasilnya oke, memuaskan. Kepitaan atau kerontokan rambut ke bagian belakang itu mulai hilang dan tumbuh rambut tipis-tipis, kecil-kecil banget gitu, kayak 1-2 mili senti gitu lah ya, mulai tumbuh kecil-kecil gitu. Jadi aku tak teruskan, wah pakai aja, berarti sampo ini bagus atau cocok sama aku. Di situ terus aku upgrade alat, aku beli scalp care itu dari Atomy atau apa itu, nanti tak tunjukin barangnya. Beli scalp care gitu, jadi sampoan tak kosok, tak combo sama scalp care, siapa tahu buat merangsang pertumbuhan rambut yang lebih kayak gitu ya. Ya awalnya gitu, terus ya oke. Jadi sebulan setelahnya kerontokan, atau kalau misalnya kalian gini lihat kayak gini, itu pitanya sudah mulai hilang. Dan sekarang tanggal 15 September 2020, tepat persis 2 bulan keteplek 2 bulan setelah aku ulang tahun, atau 2 bulan setelah aku pakai sampo itu. Aduh pegel juga kalau megang kamera kayak gini sambil naik motor ya. 2 bulan setelah pemakaian, ini nih hasilnya nih, lihat ya, ini kepitaanku ada di sebelah kanan ini. Kalau misalnya kalian mau bandingin, nah nanti perbandingan fotonya itu aku duduk di duduknya di agak sebelah sana, jadi mungkin nanti tak kasih video perbandingan ya, video perbandinganku sebelum dan sesudah pakai. Itu awalnya yang waktu parah banget itu nggak tak foto karena aku sempat rada foto nggak ya, sedih kalau di foto kelihatan aku punya foto botak pita gitu. Ya akhirnya inilah hasilnya setelah 2 bulan pemakaian. Berarti intinya aku cocok sama sampo ini. Mungkin kalau misalnya kalian punya masalah yang sama, kepitakan muncul tiba-tiba atau rambut rontok atau menuju kebotakan, mungkin sampo ini juga cocok buat kalian. Aku nggak tahu kalau misalnya nggak cocok, ya nggak tahu, karena semua pemakaian sampo itu cocok-cocokan dan setiap orang itu berbeda. Antara aku cocok, mungkin kalian nggak cocok gitu. Singkat aja ini cara pemakaianku. Ambil samponya, dikosokkan di bagian yang pita pertama kali, baru ambil lagi sampo, dikosokkan tempat lain. Kalau misalnya kalian memodifikasi pakai scalp scrubber kayak gini atau massager gini, mungkin lebih bagus.
Jadi oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah nonton. Meh like, meh dislike karemu, terus meh like, meh dislike karemu sesuai seleramu. Kalau kamu suka ya like, kalau nggak suka ya dislike. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Subscribe ge, suwun, selur. Sore dake desu. Tuh, moimasu ka? Press the like button if you like it. Johnny.